Ada berita nggak kalah heboh nih guys, perihal Kementerian Malaysia dituduh mencuri ide pavilion di World Expo. Katanya sih publik Jepang marah nih, Malaysia dituding mencuri konsep Jepang Expo 2025. Bikin malu nih ASEAN. So buat kamu guys, jangan sesekali ngebully orang deh, sesekali kasih tahu dong gimana konsepnya bisa menjadi orang yang kreatif gitu ya, biar dapat pahala berbagi ilmu antara sesama tetangga, ya enggak? Nih kita lihat videonya. 大马贸工部被控在没有支付酬劳或署名的情况下，善用他人为大阪市博 Ada translate-nya di bawah ya guys. 欢迎来到亚视1分钟，我是蔡斌。一名网民近日发文控诉，他的公司早在2022年受大马贸工部委托，为2025年大阪世博会马来西亚馆构思设计概念，并向部长东姑扎夫鲁等人汇报，期间还多次获得将被正式收尾的承诺。然而，到了2023年1月，合作被突然终止，理由为重新招标，但最终亮相的设计与他们提交的方案高度相似，部分公开文件仍保留创意公司的名字。过去2年，公司多次追讨赔偿，却屡遭推诿，甚至被劝保持沉默，以免影响公司发展。他还表示，他的 IG 被东姑扎夫鲁以及大马世博会官方账号拉黑。对此，贸工部回应，已经着手彻查，并保留采取法律行动的权利。Oke, bikin pening nggak mendengar bahasanya? Karena jauh banget ya antara bahasa kita dengan bahasa Jepang gitu guys. Tapi jangan khawatir, di situ kan ada translate-nya, ya enggak? Oke, sekarang kita lihat dari bernama TV-nya Malaysia. Di sini Pavilion Malaysia berkonsep buluh di Expo Dunia Osaka 2025. Langsung saja kita lihat videonya. Expo 2025 Osaka Kansai ini akan melihat keunikan Malaysia kerana luar bangunan pameran ini adalah dibuat daripada buluh dan juga bambu ya. Dalaman di kawasan kafe juga dibuat daripada buluh. Jadi itu satu keunikan kerana tidak ada dalam expo ini yang menggunakan buluh sebagai fasad utama bangunan. Gitu. Kebanyakannya adalah kayu. Jadi itu merupakan satu tarikan kepada semua pengunjung untuk datang singgah di Pavilion Malaysia. Baru ada tarian Melayunya ya. Oke guys, dan di sini langsung saja kita react lagi dari Amanda Channel. Teman-teman nanti bisa lihat di video aslinya, dan jangan lupa untuk mendukung channelnya Amanda Channel gitu. Malaysia. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Ini ada berita yang sangat tidak enak dari Pak Tok Majiran. Berita nggak enak. Hawi mau Malaya. Hawi mau. Beritanya apa? Ini cukup memalukan ya. Memalukan. Kalau ini benar ya. Ini kan masih diselidiki, tapi diwartakan oleh media Jepang ya kan. Ini Kemendak Malaysia ini dituduh mencuri konsep tampil dalam Expo di Osaka ya. Jadi Japan Expo 2025 ini pengunjungnya itu mencapai ditargetkan 28 juta orang. 28 juta. Nah, Indonesia juga hadir di sana. Ente bisa lihat di kanal YouTube-nya Bappenas. Itu Indonesia menampilkan itu. Jadi dalam Japan Expo itu memamerkan jati diri, misalkan Indonesia ada pencaksilat, misalkan itu ya, kayak batik, ya kan, kayak ada mungkin kalau di Indonesia ya itu ada reok Ponorogo, kayak seperti itulah. Nah mungkin Malaysia ini kan nggak punya ciri khas tertentu ya, mungkin ya. Makanya sampai terjadilah seperti ini. Mari kita simak beritanya ya kan. Jadi Kementerian Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia MITI ya, itu telah dituduh telah mencuri konsep suatu agensi kreatif untuk acara Pavilion Malaysia pada gelaran Expo 2025 di Osaka, Jepang. Ini yang nggak memalukan. Ini berita udah beredar kemana-mana. Mereka dituduh telah mencuri konsep tanpa penghargaan dan atau kompensasi yang semestinya ya kan. Kalau di bahasa per YouTubean copyright gitu ya, kena copyright gitu ya kan, harusnya kan membayar. Ini enggak gitu seperti itu.
Nah, Waduh. Expo 2025 Gue ini juga merupakan gratis pameran nih. global besar. Ya, ini pameran besar, itu jangan omon-omon. Jepang bilang tempeleng-tempeleng ya. Untuk memamerkan pencapaian negara-negara. Pameran tahunan ini diadakan di Osaka, Jepang ya kan. Expo berlangsung selama 6 bulan dari 13 April hingga 13 Oktober. Ini April aja belum habis loh. Ini sudah ada indikasi pencurian. Bayangkan padahal pamerannya masih sampai bulan Oktober mendatang, bro. Apa nggak malu seperti itu, ya kan? Kalau negara kita Indonesia aman-aman. Aman. Ya, tampilan kita memang Alhamdulillah. tampil yang murni karya, ya, karya leluhur kita yang ditampilkan memang ciri khas Indonesia gitu. Kalau Malaysia ini enggak. Nah, MITI saat ini sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan dan memastikan semua fakta relevan mengenai tuduhan yang dibuat oleh seorang di media sosial, kata MITI mengutip dari CNA Sabtu tanggal 26 kemarin ya. Dan Kemendak Malaysia menyatakan bahwa mereka akan menanggapi permasalahan ini secara serius. MITI menyatakan komitmen mereka pada standar integritas dan kepatuhan tertinggi dalam semua transaksinya. Mereka pun mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum jika memang diperlukan nantinya. Dalam pernyataannya mereka memang tak menyebut secara rinci agensi kreatif yang dimaksud. Sebelumnya dugaan tuduhan pencurian konsep itu disampaikan salah satu pengguna ya di jejaring media sosial bernama Fai Ilyas. Tuduhan itu mencuat usai Fai menuduh MITI menggunakan konsep hingga tema perusahaan untuk pavilion Malaysia tanpa sepengetahuan mereka atau memberikan kompensasi atau memberikan uang gitu ya. Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Tengku Zafrul Abdul Aziz menyampaikan masalah tersebut. Meski begitu, Fai juga menyebut lembaganya diimbau untuk tetap diam atau berisiko kehilangan peluang di masa mendatang. Fai pun menyebut MITI telah melibatkan konsultan kreatifnya Current Media Group CMG pada tahun 2022 sebagai konsultan kreatif dalam merancang konsep bagi Malaysia untuk berpartisipasi pada Expo 2025. Fai juga mengklaim timnya telah membantu mengamankan persetujuan mendatangkan mitra kelas dunia dan membentuk pondasi kehadiran Malaysia di pameran global tersebut. Ini karena pameran di Jepang ini bukan kaleng-kaleng loh. Pengunjungnya diproteksi dalam waktu 6 bulan itu mencapai 28 juta orang. Kalau dalam konsepnya ada udah mengambil karya orang kan gampang ketahuan juga. Nah, tapi itu kan masih diselidiki hingga saat ini. Masih sebagai diselidiki ya. perusahaan kecil bahkan menerima pengakuan yang tepat untuk proyek berskala ini dapat membantu kami membangun reputasi dan membuka pintu peluang baru, tulis V dalam Instagramnya, friend. Seperti itu. Sebenarnya kalau menurut opini admin masalah seperti ini gampang sih ya kan. Gampangnya apa? Kalau memang tidak mencontek, tidak mengambil karya orang ya untuk ditampilkan dalam acara besar seperti itu kan tinggal mengklarifikasi, terus memberikan apa ya? Dokumen-dokumen ya dasar-dasarnya saya menampilkan ini karena di negara saya ada ini ya kan. Konsepnya seperti ini ya kan. Karena misalkan Malaysia punya suatu tempat yang cukup dikenal dunia, makanya kita tampilkan dalam di sini kan seperti itu sebenarnya gampang kalau tidak mencuri loh ya. Nah, kita kembalikan nanti pembelaannya Malaysia kayak apa. Tapi kalau udah konsepnya ngambil, konsep ngambil ya ketahuan kan ya orang-orang sana orang cerdas juga, Bren. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ada jalan yang solusi konkret biar nanti nggak terlalu memalukan negara lah, seperti itu kurang lebih. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini Malaysia ini dituding ya. Kemendak Malaysia ini dituding ya, mencuri konsep tampil dalam Expo di Osaka, Jepang. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Oke guys, yang ngakunya punya IQ di atas rata-rata, toh ternyata budaya yang semacam ini nggak bisa dihilangin dari Malaysia. Secara konsep pun mengambil dari ide negara lain. Sebenarnya sih kita boleh ngambil ide orang lain ya, asal dapat izin, ya enggak? Misal gue nih guys, ngambil video Mas Amanda Channel untuk di-react. Gue minta izinnya melalui di channel YouTube ini. Kalau ia nonton, kalau enggak, dia kan bisa negor gue karena mengambil miliknya gitu. Bener enggak? Maaf ya Mas, izin ya. Kalau enggak dapat izin pun itu menjadi urusan gue sama yang bersangkutan, ya enggak? Kayak gitu juga lah dengan Malaysia ini gitu. Gimana pendapat teman-teman? Boleh berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke?